Saya Pendeta Raseli Sinante, Master Teologi. Jadi saya berasal dari Kabupaten Toraja Utara. Perkenalkan, saya Zulkifli, ASN Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nama saya Ishak Warnares, Ketua Kelompok Tani Hutan Alwis dari Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Nama saya Adaim, berasal dari Desa Sumberbetung, Kecamatan Ranoyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saya ditugaskan khusus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jadi itu salah satu gereja atau sinode yang berada di bawah payung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan di dalam gereja itu atau sinode itu saya diberi mandat untuk mengurus lingkungan hidup, tanaman-tanaman. Jadi saya fokus untuk urusan-urusan seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa memberikan binaan kepada masyarakat, warga gereja terkait dengan lingkungan hidup. Seperti itu. Saya sudah terlanjur mencintai air hujan, Mbak. Jadi ini berangkat dari kejadian luar biasa di 2015 di kecamatan kami. Pada saat itu terjadi krisis air bersih yang sangat luar biasa. Bukan cuma secara kuantitas air yang didistribusi PDAM berkurang jumlahnya, tapi secara kualitas juga menurun. Air yang seharusnya tawar sudah berubah menjadi payau, bahkan asin. Nah, sebagai ASN, walaupun itu bukan tupoksi saya, rasa keterpanggilan dan rasa empati juga, Mbak, selaku ASN saya juga harus berbuat sesuatu untuk bagaimana berkontribusi kepada daerah, kepada masyarakat, kepada warga, untuk bisa bersama-sama untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Kegiatan kami di kecamatan kami itu adalah menginisiasi dan melaksanakan program menabung dan memanen air hujan. Untuk Kalpataru, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan untuk menerima penghargaan untuk kategori pengabdi lingkungan. Menanam agatis pohon damar dengan inisiatif sendiri tanpa bantuan dari pemerintah seluas 3 hektar. Kemudian tahun 2015 kebetulan saya mendapat program dari KPH lewat Balai Penelitian Yogyakarta, itu penanaman kayu putih seluas 5 hektar. Kemudian mendapat juga dari KPH menanam jati seluas 4 hektar. Yang saya sekarang masih produksi adalah minyak kayu putih di Biak Numfor, kampung saya. Dari 2015 menanam kayu putih, pohon kayu putih, 2016 menanam, 2017 panen perdana. Dan kegiatan saya menanam dari segala macam tanaman, tapi yang terbanyak itu pinang. Dan juga itu melestarikan hutan di lereng Gunung Lemongan. Dengan itu juga manfaatnya itu mengurangi risiko kebencanaan alam. Ya, yang terjadi bencana itu adalah bencana kebakaran. Kalau hujan itu bencana kebanjiran. Dan selain itu, Ya, saya rasa sangat senang sekali ya. Ibaratnya itu terangkat ke langit tingkat ke-7 ya. Jadi sangat-sangat senang. Sangat senang. Jadi sukacita yang saya alami, senang yang saya alami dirasakan oleh istri saya, anak-anak saya, keluarga, bahkan warga gereja dari satu sinode itu, lebih luas lagi masyarakat Toraja yang ada di kabupaten dan juga yang ada di daerah-daerah perantau, termasuk di daerah Jakarta, Papua, Kalimantan, ya tersebar sampai ke luar negeri. Mereka tahu, ada yang tahu. Sangat senang. Jadi itu satu sukacita yang punya nilai yang sangat tinggi, ya sulit dibandingkan dengan materi ya kalau seperti itu. Iya, pertama saya
mendengar bahwa Kecako Farmis di kategori penyelamat lingkungan urutan kedua. Saya rasa bangga dan sangat bersyukur atas yang juara dua ini, yang itu menjadi satu motivasi dorongan untuk saya. Untuk berarti bukan saya melihat dari juaranya, tapi bagaimana menjadi motivasi untuk saya ke depan, juga untuk orang lain. Bapak kira-kira ada Ya, kita hidup di planet yang sama, bumi. Jadi kita ini hidup tidak hanya menjadi penikmat, ya tanda kutip penikmat dari apa yang kita butuhkan dari alam semesta, tetapi ada sesuatu yang kita kembalikan ke alam semesta. Jangan kita menjadi manusia serakah di planet bumi ini, selalu cukup, dari kecukupan itu kita berbagi. Dan kita diingatkan oleh tokoh filsuf yang hebat, kalau tentunya masih ingat ya, Mahatma Gandhi, dia katakan earth provides enough to satisfy every man needs but not every man kritia. Bumi menyediakan cukup kebutuhan bagi setiap orang, tetapi tidak untuk manusia rakus. Dan saya kira kita semua ini dengan hati nurani, bukan manusia rakus, tetapi hidup secukupnya dan juga mau berbagi dan juga mencintai lingkungan di mana kita ada atau dimanapun kita bepergian. Mungkin seperti itu. Kita juga harus bisa berkontribusi aktif dan nyata, bahwa ASN sebagai wakil dari pemerintah itu juga harus melakukan sesuatu. Karena apa? Kita dipercaya mengemban amanah sebagai pegawai negeri, dan salah satu tugas kita adalah bagaimana bisa memenuhi aspirasi masyarakat, terutama di masalah lingkungan. Harapan terakhir saya berharap dan harapan besar saya ke depan Kabupaten Biak Numfor ini menjadi produksi minyak kayu putih di Papua. Pesan saya harus melanjutkan biar semakin kedepannya semakin membaik, yaitu menambah kegiatan dan memperbaiki kegiatan semakin membaik ke depannya, itu lebih baik daripada saya itu.